Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Pedok GP, usai menjalani MotoGP Aragon, Fabio Di Giannantonio meminta kepada Race Direction agar Alex Espargaro dikenai penalti. Hal itu dikarenakan pada saat Di Gia menjalani Q1 saat mencari waktu terbaiknya agar bisa lolos ke Q2. Tiba-tiba saja saat di tengah lintasan Alex memotong jalur lajunya, dan hal itu membuat Di Gia merasa terganggu. Ia pun melaporkan hal itu kepada pihak steward agar tindakan itu ditindaklanjuti. Selama 2 jam, Race Direction pun menyelidiki insiden tersebut. Akhirnya pihak steward memutuskan untuk tidak memberikan sanksi apapun kepada Alex. Sontak hal itu pun membuat Di Gia merasa tidak adil. Ia pun mengungkapkan kekesalannya kepada media. "Saya harus memotong gas sepenuhnya. Jika tidak, saya bisa menabrak ban belakangnya. Jadi itu bukan situasi yang menyenangkan. Saya pikir dalam beberapa balapan terakhir dia melakukan beberapa, katakanlah hal-hal yang tidak terhormat." Mendengar Di Gia begitu kesal, Alex Espargaro pun memberikan tanggapannya. "Semua orang menunggu di jalur lurus. Saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Lalu saya masuk dan mencoba menjauh. Di Gia menyelinap masuk dan mungkin saya mengganggunya, tapi dia juga melebar. Bahkan Race Direction memahaminya seperti itu. Lalu saya tetap berada di pinggir lintasan karena saya melihat semua orang masih menunggu. Saya memutuskan untuk menunggu sampai akhir untuk melakukan lap bersih." Dikutip dari Speedweek, Pecco Bagnaia nyaris kehilangan kemenangan kelimanya di MotoGP secara berturut-turut pada balapan Motorland Aragon kemarin. Walaupun menang di tempat kedua, bagaimanapun menurutnya hal itu sangat memuaskan karena mengurangi selisih poin dari pemimpin klasemen sementara Quartararo. "Tidak apa-apa dengan saya karena saya melakukan yang terbaik. Sepanjang balapan saya berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Ketika dia melewati saya di lap terakhir, saya memutuskan untuk tidak melakukan serangan balik. Lebih penting mengambil kesempatan dan mengumpulkan banyak poin dari Fabio. Selain itu, saya berada di batas dan upaya untuk menyalip akan berarti beresiko besar. Saya benar-benar puas dengan hasilnya." Sempat terlibat battle dengan Jack Miller di lap-lap awal pada balapan Aragon kemarin. Enea Bastianini akhirnya bisa menyalip Pecco Bagnaia pada lap ke-8. Kemudian mereka pun terlibat battle pada lap ke-15 hingga 16. Pada lap ke-19, Bastianini sempat melakukan slipstream pada Bagnaia dan melaju dengan kecepatan 345 km per jam. Akhirnya pada lap akhir mendekati finish, Bastianini berhasil menyalip Bagnaia dan memenangkan balapan. "Saya sangat senang bisa menang. Itu adalah balapan yang sulit bagi saya. Setelah kontak dengan Alex, saya kehilangan beberapa posisi. Di pertengahan balapan setelah kesalahan saya di lap 9, saya memutuskan untuk tetap tenang dan menutup jarak dengan Pecco. Saya melaju sangat cepat. Pada lap terakhir saya berada di belakang Pecco. Saya membuat keputusan untuk menjadi yang pertama di lap terakhir. Saya menyerangnya di tikungan 7 setelah keluar dengan sangat baik dari tikungan 5.
Marc Marquez menjadi sorotan pada balapan Aragon kemarin. Hal itu dikarenakan insiden crash yang melibatkan dirinya, Quartararo dan Takaki Nakagami. Pada tikungan 3, Marc Marquez terlibat kontak dengan Quartararo dan akhirnya Quartararo pun crash. Kemudian pada tikungan 8, ia pun terlibat kontak dengan Takaki Nakagami dan akhirnya Nakagami crash tepat di tengah lintasan. Kepada Speedweek, Marquez pun menjelaskan kronologi kejadian naas itu bisa terjadi. Sungguh disayangkan, di tikungan 3 saya sempat ketakutan dan Fabio sangat dekat dengan saya karena berada di lap pertama. Roda belakang saya tergelincir sedikit di tikungan 3. Itu bukan slip yang sangat keras. Masalahnya adalah Fabio sangat dekat di belakang saya. Mungkin dia bermaksud menyalip saya. Saya mengalami slip karena bannya dingin. Bastianini dan Alex melebar. Semua orang mengerem dan untuk menghindarinya adalah ketika saya tertinggal. Saya harus memotong gas dan Fabio sangat dekat untuk menyalip saya. Dan satu kesalahan menyebabkan kesalahan lainnya. Usai saya terlibat kontak dengan Fabio, saya sudah merasakan sesuatu yang aneh. Tetapi kemudian di tikungan 5 saya merasa semuanya baik-baik saja. Namun di tikungan 7 ketika melaju, ketika saya mengaktifkan pengaturan ketinggian belakang, sepeda terkunci dan mengarah ke kiri. Karena pecahan bagian fairing Fabio menempel di sisi kanan motor, itu membuat saya mengarah ke kiri. Saya harap Nakagami dan Fabio baik-baik saja. Itu benar-benar nasib buruk, dan saya ingin meminta maaf kepada Taka dan Fabio. Dikutip dari Motorsport, Takaki Nakagami crash pada lap pertama GP Aragon kemarin setelah kontak dengan Marc Marquez, dan ia dinyatakan tidak fit karena cedera di tangannya. Pembalap Jepang itu dibawa ke pusat medis sirkuit, di mana ia didiagnosis dengan beberapa luka robek pada kelima jari tangan kanannya. Karena cedera ini, para dokter memutuskan kemungkinan Nakagami akan absen pada Grand Prix Jepang. Stat saya bagus, tetapi kemudian saya mengalami kecelakaan di lap pertama. Saya melakukan kontak dengan Marc dan saya mengalami kecelakaan yang buruk. Itu sebabnya saya sangat kecewa. Saya akan pergi ke Barcelona sekarang untuk memeriksa luka di jari keempat dan kelima tangan kanan saya. Fabio Quartararo mengalami crash saat menabrak bagian belakang motor Marc Marquez pada balapan Aragon kemarin. Dikutip dari Speedweek, usai mengalami kecelakaan saat balapan, saat dibawa oleh Marshall untuk kembali ke pedok, Quartararo mengalami kecelakaan lagi. Yakni Marshall yang membawanya dengan motor harus menabrak motor lain. Sayang sekali. Ini adalah pertama kalinya saya merasa baik tentang Aragon selama bertahun-tahun. Tentu saja, kecelakaan di tikungan 3 bukanlah yang terbaik. Marshall bertabrakan dengan motor lain dan saya mengalami kecelakaan kedua. Kami juga cukup cepat. Untungnya saya belum melepas helm saya. Dia tabrakan dengan pengendara motor lain. Untungnya tidak terjadi apa-apa dengan saya. Saya jatuh 2 kali dalam 2 menit. Luka saya berasal dari kecelakaan pertama. Saya pikir Marshall juga sedikit terluka. Lebih lanjut, Quartararo juga menjelaskan kronologi crashnya pada balapan Aragon kemarin. Banyak pembalap yang melakukan kesalahan. Saya tidak mengharapkan itu dari Marc, dan itulah mengapa saya menabrak bagian belakangnya. Sayangnya itu sudah di tikungan ketiga. Cedera semua berasal dari kecelakaan di balapan. Cederanya di area dada. Pinggul mungkin akan baik-baik saja dalam 3 hari.
sempat ikut terlibat atas insiden crashnya Quartararo yang melakukan kontak dengan Marc Marquez pada balapan Aragon kemarin. Kepada Speedweek, Johann Zarco yang finish di posisi ke-8 tersebut ikut berkomentar. Awal saya bagus, benturannya sangat keras, dan saya harus mengerem keras untuk menghindari kontak dengan Fabio. Saya langsung menyadari bahwa ada bagian fairingnya yang tersangkut di motor Honda Mark, makanya roda belakangnya selip di tikungan 5. Kemudian saya melihat kejadian dengan Nakagami di dalam pedok. Mark sangat berlebihan. Saya suka gayanya dan sudah mengatakan pada hari Kamis bahwa dia akan sangat kuat. Tetapi dengan masalah pada motornya, dia seharusnya tidak mengemudi seperti itu. Dia menyebabkan kekacauan di babak pertama, dan saya tidak suka mengatakan itu karena saya menyukainya. Itulah tadi informasi dunia MotoGP yang kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sport Mania.